dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, bagus, tangan untuk kita semuanya. Cek, selamat pagi. Apa kabar TDS 01? Oke, yang semangat nyanyinya. Oke, oke. Yang belakang suaranya, si Ray, mana Ray? Semangat. Kami anak pelajar Pancasila, berjuang Indonesia, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, kebinekaan mengembang selalu, bergotong royong, selalu berharap negeri tidak Kayaknya masih ada yang lupa-lupa gitu ya, dilihat catatannya diulang-ulang. Nah, masih ingat lagu yang kemarin kalian tanding tuh? Tanding terus ada yang kalah, ada yang joget. Artisnya Ray. Ya. Nah, lagunya oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai Siap. Tuh, wah, gak. oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan kasih. Selamat penuh semangat, Jelas. Boleh duduk. Oke, oke, terima kasih untuk kelas yang sudah menyanyikan. Kelas-kelas lain juga boleh ya. Bu, sebelum literasi aku mau nyanyi ini, silahkan disampaikan. Ya, hari ini kita mau literasi. Yang nyampein bukan Bu Rosi, jadi kalian siap-siap untuk menulis dan mencatat. Hari ini kegiatan literasinya akan disampaikan oleh ciri-cirinya Bapak Guru. Bapak gurunya memiliki postur badan yang cukup tinggi, kulitnya berwarna putih, seperti turunan apa? Seperti bule ya kayaknya. Ya, tepuk tangan buat Pak Thomas. Biar nggak bosen ya, akur mulu. Selamat pagi semua. Masih semangat ya nih? Ya, masih semangat ya. Oke. Ya, pagi ini Bapak mau membawakan sebuah cerita. Tetapi sebelum Bapak cerita, Bapak minta semuanya harus menyimak. Siapa yang ngobrol nanti akan dipanggil ke depan dan harus menceritakan kembali. Dan akan menuliskan seperti di tugas yang kemarin-kemarin, yaitu ada tema ceritanya apa atau judulnya ya, terus tokoh di situ siapa, latarnya, isi cerita secara ringkas dan amanat ceritanya. Oke, sudah siap mendengarkan? Ya. Oke, jadi ceritanya ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Ya.
dari daerah Jawa Tengah. Oke, yang kelas 5 ya ini depan Bapak ini. Masih ngobrol. Terus yang sebelah kiri Bapak juga masih ngobrol. Duduknya yang benar. Duduknya yang benar. Oke, di sebelah sini. Ya. Jadi pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Tengah itu ada dua kerajaan yang sangat masyhur atau sangat terkenal. Satu itu namanya Kerajaan Pengging, ya, dengan seorang perwiranya atau seorang patinya yang gagah perkasa, berani, yang bernama Bondowoso. Sementara di Kerajaan Prambanan itu dia juga memiliki seorang pati juga yang tidak kalah kuat juga, yang namanya adalah Pati Bupala. Lalu Kerajaan Prambanan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Baka. Di Kerajaan Prambanan juga memiliki seorang putri yang cantik jelita. Ayo, yang merasa dirinya cantik jelita pasti berasa tuh, gue banget itu. Ya. Jadi seorang putri yang cantik jelita itu namanya Roro Jonggrang. Ya, namanya Roro Jonggrang. Ya, judul dari cerita ini adalah Roro Jonggrang. Jadi dari cerita tersebut ya kita mengambil tentang tokohnya, yaitu seorang putri yang cantik bernama Roro Jonggrang. Itulah yang menjadi judul cerita pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Ya, Mr. Jidan, what happened? Nah, emosi. Ya, oke. Jadi pada suatu ketika, ya, raja dari Kerajaan Pengging ini ingin menebarkan kekuasaannya, artinya ingin menambah wilayah kekuasaannya. Maka disuruhlah si raja dari Kerajaan Pengging ini menyuruh kepada patinya atau perwiranya yang bernama Bondowoso itu pergi untuk berperang melawan Kerajaan Prambanan. Maka pergilah si pati atau pemimpin panglima itu, ya, bisa kita sebutkan sebagai perdana menterinya, ya, pergi bersama pasukannya untuk menyerang Kerajaan Prambanan. Mereka menempuh perjalanan beberapa hari lalu sampailah di wilayah Kerajaan Prambanan. Ya, ternyata si Bondowoso ini, si ketua pasukan yang gagah berani ini, dia juga memiliki kekuatan gaib. Ya, jadi dia selain membawa tentara itu terdiri dari anak-anak muda, ya, para anak-anak muda, ya, yang masih gagah. Lalu dibawa menjadi bala tentaranya. Termasuk juga dia membawa jin, kekuatan gaib. Ayo, ada yang masih ya, lanjutin ya. Jadi ayo supaya cepat, tolong didengarkan supaya kita cepat, ya. Jadi datanglah pasukan dari Kerajaan Pengging itu menyerang ke Kerajaan Prambanan. Ketika mereka menyerang Kerajaan Prambanan, terjadi perlawanan yang sangat hebat, ya. Jadi raja-raja dari prajurit dari Prambanan dan prajurit dari Kerajaan Pengging itu mereka berperang, terjadi perlawanan yang sangat hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata
raja dari kerajaan Prambanan yang bernama Raja Baka tadi itu berhasil dibunuh oleh si Bondowoso menggunakan senjatanya yang sakti. Senjatanya itu bernama Bandung. Oleh sebab itu dia sering disebut dengan nama Bandung Bondowoso. Jadi ketika raja dari Prambanan itu dibunuh, maka Pati Gupala itu menyampaikan kepada Roro Jonggrang yang putri yang cantik tadi bahwa ayahnya sudah mati terbunuh oleh Bondowoso. Ketika sang putri mendengarkan bahwa ayahnya terbunuh, apa yang dirasakan? Kalau seorang putri mendengar bahwa ayahnya terbunuh, maka dia akan merasa apa? Sedih. Dia sedih, maka dia menangis, meratapi kematian ayahnya. Oke, lanjutnya si Bondowoso ini berhasil masuk ke dalam istana kerajaan Prambanan. Ketika Bondowoso masuk ke istana Prambanan, dia ternyata melihat seorang putri yang sangat cantik jelita. Oke, kalau seorang laki-laki yang agak perkasa, yang ganteng, yang tampan melihat seorang putri yang cantik, apa yang terjadi? Pasti dia merasa tertarik. Pasti dia bilang, cantik banget ini orang, berpacaran aja ini dia. Pasti dia bilang gitu. Jadi dia lihat itu si Roro Jonggrang itu cantik, tetapi pada saat dia melihat Roro Jonggrang sedang dalam sedihan. Lalu apa yang terjadi? Si Bondowoso itu mengatakan kepada si Pati Gupala bahwa tolong sampaikan ke Roro Jonggrang bahwa saya mau meminang dia menjadi pasangan hidupku. Ya, maka Pati Gupala, jadi ketika Bapak lanjutin ya, ketika Pati Gupala itu mengatakan kepada si Roro Jonggrang bahwa ternyata si Bondowoso itu ingin meminang kamu, apa yang terjadi? Si Roro Jonggrang merasa marah karena kan si Bondowoso itu kan membunuh ayahnya. Terus kenapa dia mau menjadikan si Roro Jonggrang sebagai istrinya? Lalu Roro Jonggrang menolak. Ya, ketika dia menolak, apa yang terjadi? Si Bondowoso dia marah. Dia bilang, kalau kamu menolak cinta saya akan menyerang kerajaanmu. Saya akan menghancurkan kerajaanmu beserta dengan rakyat-rakyatnya. Makanya si Roro Jonggrang dia mengatakan bahwa saya bisa menerima lamaranmu, tetapi harus dengan dua syarat. Dua syarat. Syarat yang pertama, kamu harus menggali sumur. Ya, kamu harus menggali sumur pada malam hari ini juga. Dan syarat yang kedua adalah kamu harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Ya, pasti ada yang mendengarkan cerita ini kan? Oke, lanjutin. Lalu syarat pertama berhasil dikerjakan oleh si Bondowoso. Kenapa? Dia mengerjakan bukan sendiri, tetapi dengan jin-jinnya. Dia mengumpulkan kekuatan-kekuatan gaib, lalu mereka berhasil menggali sumur itu dalam satu malam. Ya, ketika si Roro Jonggrang melihat bahwa sumur itu sudah berhasil digali, apa yang terjadi? Ya, Roro Jonggrang lalu membawa si Bondowoso itu ke tepi sumur, lalu apa ya? Dia mendorong si Bondowoso itu masuk ke dalam sumur. Lalu bersama dengan Pati Gupala mereka menimbuni si Bondowoso dalam sumur itu dengan batu dan panah. Jadi Bondowoso itu tertimbun di dalam sumur. Tetapi apa yang terjadi? Ada yang tahu? Dia berhasil? Ya, dia berhasil keluar karena dia memiliki kekuatan gaib. Ketika dia berhasil keluar dari sumur, dia sangat marah. Amarahnya, ya dia betul-betul marah kepada si Roro Jonggrang. Tapi apa yang Roro Jonggrang kan selain cantik, dia juga pinter. Jadi cantik saja tidak cukup, ada pinternya juga. Dia berkata kepada Bondowoso, kalau kamu marah kepada saya, maka kamu tidak akan jadi menikahi saya. Lalu si Bondowoso ini kan sedang falling in love kan, sedang jatuh cintanya ini. Ya.
Jadi dia apa? Mabuk cinta dia. Jadi dia ikut aja tuh. Lalu si Roro Jonggrang melihat bahwa Bondowoso ini sudah mabuk cinta, kayak mabuk cinta gitu. Akhirnya dia bilang, kamu syarat kedua harus kamu penuhi, yaitu dalam satu malam kamu harus membangun 1000 candi. Maka karena semakin niatnya semakin besar untuk menjadikan si Roro Jonggrang itu sebagai istrinya, maka Bondowoso mengerjakan syarat yang kedua, yaitu membangun candi dalam 1000 malam. Lalu apa yang terjadi? Dia mengumpulkan jin-jinnya. Jin tahu kan, yang memiliki kekuatan gaib. Ya, jin-jinnya itu dikumpulkan, lalu mereka membangun candi. Lalu apa yang terjadi? Dalam satu malam itu mereka sudah berhasil membangun 999 candi. Lalu apa yang terjadi? Si Roro Jonggrang kan pergi ngecek itu. Ternyata udah mau selesai nih. Sudah 999 candi. Tinggal satu candi yang belum dibangunkan. Akhirnya si Roro Jonggrang apa? Dia betul-betul tidak mau menikah dengan si Bondowoso. Maka pergilah dia ke istana, lalu membangunkan semua pengawal di istana, semua pekerja-pekerja di istana, untuk menyuruh seluruh masyarakat di kerajaan Prambanan bangun dan melakukan aktivitas. Maka bangunlah mereka, lalu para ibu itu menumbuk padi, terus bapak-bapak itu pergi ke sawah, lalu menyalakan jerami atau api. Jadi keadaan itu sudah seperti mau menjelang pagi hari. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ayam-ayam itu mulai berkokok. Ketika ayam berkokok kan tandanya hari sudah mulai pagi. Ketika jin-jin itu mendengar kokokan ayam dan suara itu ramai-ramai di kampung, maka jin-jin semua itu lari. Karena jin itu dia takut kesiangan. Kalau siang tuh jin itu, hantu-hantu itu udah pada pulang ke tempat mereka. Maka berlarilah si jin-jin itu pulang ke tempatnya masing-masing. Maka apa yang terjadi? Tinggallah si Bondowoso sendiri. Ketika Bondowoso itu sadar bahwa satu candi belum terbangun, belum dibangunkan, dan semua jinnya sudah pergi, maka dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membangun candi yang ke-1000 tersebut. Maka dia si Roro Jonggrang itu datang dan menemui dia. Si Bondowoso sangat marah karena Bondowoso mengetahui bahwa ternyata ditipu oleh si Roro Jonggrang. Maka apa yang dikatakan Bondowoso? Apa yang dikatakan? 90 candi sudah terbangun, dan candi yang ke-1000 adalah kamu yang akan menggantikannya, sehingga dikutuklah si Roro Jonggrang itu menjadi candi atau patung. Oleh sebab itu kalau kita berkunjung ke Candi Prambanan, ada satu bagian namanya Candi Roro Jonggrang. Di situ ada patung Roro Jonggrangnya, dan tidak semua orang bisa masuk ke situ karena tempat itu dianggap sebagai sebuah tempat yang keramat. Ya, jadi itu singkat cerita dari Roro Jonggrang. Kira-kira pesan moral dari cerita ini apa kira-kira? Jangan pacaran dengan wanita cantik atau apa? Ayo, ada yang bisa tahu pesan moralnya? Ayo, Bapak pingin. Siapa yang bisa kasih tahu pesan moralnya? Satu pesan. Amanat dari cerita ini apa sih? Angkat tangannya. Ayo. Jangan Bapak yang kasih tahu dong. Bapak udah capek cerita. Yang seharusnya amanat itu ditentukan kalian masing-masing. Tetapi tidak apa-apa, kita diskusikan. Nanti ada temannya yang jawab. Nanti kita tulisin saja. Ayo. Memaksakan orang jika tidak ingin Ya, betul. Sisil, jangan memaksakan kehendak jika tidak ingin melakukannya. Jadi itu kan memaksakan kehendak, itu memaksakan orang kan. Itu juga hal yang penting. Kalau orang tidak mau jangan dipaksakan, ya.
Karena kan tidak semua orang mau apa yang kita inginkan. Jadi jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Ada lagi yang bisa menambahkan pesan moralnya? Ya. Apa? Ayo. Ayo apa? Ayo, ada yang mau ditambahkan plus 6 sebelah sini? Ya. Tambahkan satu lagi. Kalau mau menginginkan sesuatu harus apa? Harus ada apa? Kalau mau mendapatkan sesuatu harus ada usaha. Ya, kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha. Nah, terus apa lagi? Banyak tuh pesan moralnya. Terus apa? Misalnya kan tadi kan Roro Jonggrang itu kan dia tidak jujur, berarti harus bersikap apa kepada orang lain? Harus jujur kepada orang lain. Jadi jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Tetapi apa? Kalau misalnya perang itu, kalau perang, kan dua kerajaan itu kan perang itu. Jadi untuk kan ada dua kerajaan Prambanan dan Panggung, mereka berperang itu, maka harus berteman dengan siapapun juga. Jadi perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara damai. Itu. Oke, jadi itu sedikit cerita dari Bapak. Jadi nanti masing-masing akan tuliskan tadi amanatnya, temanya, tokohnya, latarnya, isi ringkas cerita dan amanat dari cerita tersebut. Nanti masing-masing akan mengumpulkan buku literasinya di kelas masing-masing. Itu sedikit cerita dari Bapak untuk pagi hari ini. Ya, nanti sedikit ada tambahan dari Pak Ibro. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya ya, pria. Oke. Terima kasih Pak Thomas yang sudah memberikan materinya di pagi kali ini. Kira-kira non fiksi apa fiksi? Non fiksi. Tapi ada buktinya kerajaan Candi Prambanan di Jawa Tengah. Fiksi apa non fiksi? Fiksi. Oke, Pak Guru mau tanya ulang nih dari apa yang diceritakan oleh Pak Thomas pagi kali ini. Oke, Pak Guru mau tanya, sebutkan dua kerajaan yang berseteru pada saat itu. Kerajaan Prambanan dengan kerajaan Penghubung. Oke, kerajaan Prambanan dan kerajaan Penghubung. Ini kelas 4 ya, coba khusus kelas 4. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh siapa ya? Dipimpin oleh siapa? Bandung Bondowoso dipimpin kelas 5. Dipimpin oleh Raja Bang. Ini kelas 5 maksudnya ya, 6 kurang. Kalau kerajaan Pengking dipimpin oleh siapa? Oleh Bondowoso. Yang notabene-nya kalau kalian pernah lihat film tentang cerita ini, Bandung Bondowoso itu orangnya fisiknya jelek, sehingga si cantik siapa tadi? Roro Jonggrang tidak berminat kepada dirinya. Roro Jonggrang tuh cantik luar biasa, sedangkan si Bandung Bondowoso juga bogel, jelek. Jadi dia nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang tidak setipe, yang tidak menurut dia bukan idaman saya gitu. Walaupun dia sakti mandragun, nah dia mungkin pengen pangerannya ganteng, cakep, di samping juga dia sakti. Dalam film itu memang Bondowoso itu diceritakan bogel gitu, jelek secara fisik gitu, sehingga nggak tertarik tuh si putri Roro Jonggrang gitu. Salah satu alasannya ya. Oke, kelas 6.
kira-kira tadi amanat yang disampaikan dari cerita Pak Thomas apa saja? Satu, tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Awasnya jangan bilang nanti ada laki-laki ditolak sama perempuan, ya cinta ditolak dukung bertindak. Nggak boleh. Itu memaksakan enggak? Jika perempuannya diguna-guna jadi jatuh cinta gara-gara dukun, kan dukun nggak boleh ya. Nah, ini memaksakan nggak boleh. Apapun jenisnya, ini kan cerita tentang percintaan. Dalam hal segala apapun kamu tidak boleh memaksa kepada orang lain supaya mereka mau mengikuti keinginan kita. Nggak boleh sama teman nih, ya. Memaksakan keinginan kamu supaya diikuti oleh teman yang lain juga nggak boleh. Oke, yang kedua apa nih? Amanat yang kedua, tidak berbohong. Oke, tidak berbohong kepada siapapun. Kalaupun kamu berbohong, kamu sampaikan nih, nggak boleh bohong. Maksudnya kamu harus sampaikan. Kalaupun rasa pahit kamu rasakan. Hello. Ya, harus bersikap jujur dalam segala hal, walaupun itu terasa pahit buat kita. Kalau memang kamu nggak suka dengan dia, katakan saya tidak suka dengan kamu dengan alasan bla 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 bla, ya, dengan jujur, tapi sampaikan dengan bahasa yang sopan, sampaikan dengan bahasa yang ramah supaya dia menerimanya dengan baik. Itu nggak boleh maksain orang lain. Oke, jujur. Ingat ya, nggak boleh bohong. Karena perbuatan kita selalu dipantau oleh siapa? Siapa yang mantau? Tuhan. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perbuatan dan perkataan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga apa nih? Amanat yang disampaikan? Apa? Ayo teman-teman ngomong. Jujur sudah, nggak boleh memaksakan sudah. Yang ketiga, tidak boleh ingkar janji. Benar, al-wa'du jaibun. Tidak boleh ingkar janji, karena suatu saat janji kita akan ditagih. Akan dipertanyakan. Kenapa kamu mengingkari janjimu dulu? Nah, jadi nggak boleh ingkar janji. Dosa ya. Nah, dosa. Oke, yang keempat, siapa yang bisa? Yang keempat, iya, kalau ini sesuatu harus diusahakan secara maksimal, artinya harus bekerja keras. Kamu ingin punya prestasi yang baik dalam belajar, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu ingin punya uang banyak, maka harus bekerja keras. Kalau kamu ingin cantik, maka harus merawat dandan yang maksimal supaya nampak cantik. Tapi anak-anak cantik tidak hanya sekedar raut mukanya saja, juga harus cantik hatinya. Buat apa mukanya cantik tapi tutur katanya membuat orang menjadi marah, buat orang kesel. Cantik, nilai cantiknya jadi negatif. Ya, yang hebat inner beauty-nya bagus, ya, cara lahiriahnya juga bagus, luar dalam sama-sama cantik. Kamu pengen seperti itu? Perempuan pengen jadi cantik luar dalam? Ya, belajarlah bertutur kata yang baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru pertanyakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, untuk sementara yang lain duduk dulu. Barisan keempat boleh berdiri, A dan B boleh berdiri.